Nah, sekarang kita coba kenalan ya dengan PIAUD Staida gitu. Jadi PIAUD Staida ini program studi sebenarnya ini termasuk program studi bungsu ya. Untuk sementara masih menjadi program studi bungsu di Staida Runajah gitu ya. Ini baru berdiri pada tahun 2014 dengan awalnya namanya masih PGRA gitu ya, jenjang S1-nya itu. Nah, lalu pada tahun 2018 atau 2017 itu nomenklaturnya berganti dengan nama PIAUD. Makanya sekarang PIAUD Staida gitu. Visi dari PIAUD Staida itu profesional, handal, berwawasan global dalam pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini di Indonesia sampai tahun 2025. Jadi diharapkan lulusan PIAUD itu dia menjadi guru yang profesional, menjadi pendidik yang profesional, menjadi praktisi pendidikan anak usia dini yang handal gitu ya, dan berwawasan global. Jadi tidak hanya tahu tentang pendidikan anak usia dini saja gitu, tapi hal-hal lain yang membantu pengembangan dunia pendidikan itu lulusan PIAUD Staida harus tahu gitu ya. Lalu misinya untuk mencapai visi tadi, PIAUD menyelenggarakan program studi yang bermutu dalam hal ini misalnya dengan menyediakan dosen-dosen yang memang kafah di bidangnya gitu ya, memang dia handal di bidangnya gitu, di bidang pendidikan anak usia dini khususnya gitu ya. Dan karena PIAUD pendidikan Islam gitu ya, di Staida ini tentunya keilmuan Islamnya pun diperhatikan gitu ya. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani Islami pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi setiap pembelajaran, setiap kurikulum, setiap halnya itu akan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Pengembangan program-program penelitian tentang PIAUD di Indonesia. Jadi nanti teman-teman khususnya untuk mahasiswa itu akan melakukan penelitian dalam kegiatan menyusun skripsi ya, itu sudah pasti gitu karena jenjang S1. Lalu mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini di PIAUD sendiri kita yang sudah berjalan itu ada kegiatan dari dosen-dosennya mengisi seminar-seminar, terus parenting, mengadakan workshop di luar gitu ya, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman dan keilmuan ini tadi sudah dijelaskan ya, dan membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi terkadang kita mengadakan observasi ya, terus studi banding gitu ya ke lembaga lain. Lalu ini teman-teman, perkenalkan ini tim dosen PIAUD Staida. Sebagian besar memang perempuan ya. Jadi ustazah-ustazah ini yang untuk dosen-dosennya. Cuma ada satu guru dosen seni rupa itu namanya Pak Pras, cuma di sini tidak ada ya fotonya. Itu ada satu dosen laki-laki. Jadi jangan khawatir ya teman-teman PIAUD, tetap ada kok dosen laki-lakinya. Oke. Nah, apakah PIAUD Staida sudah terakreditasi? Alhamdulillah kita sudah terakreditasi oleh Ban PT pada tahun 2019. Jadi jangan takut ya, insya Allah ijazahnya berlaku, dan lulusan-lulusan PIAUD itu sudah banyak. Sebagian besar kalau untuk mahasiswa PIAUD Staida ini sampai saat ini, sebagian besar mereka ketika berkuliah di PIAUD tidak harus sampai lulus, mereka sudah punya pekerjaan gitu ya, minimal menjadi seorang guru gitu ya. Tetapi ada juga yang mereka bekerja sebagai produsen alat permainan gitu misalnya, atau media pembelajaran gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan untuk ijazahnya pun insya Allah berlaku ya di masyarakat gitu, di dunia kerja.
karena sudah terakreditasi. Nah, bagaimana dengan kurikulumnya untuk PIAUD Staida? Itu kita memadukan antara pengetahuan kognitif, kemampuan dan kreativitas, lalu nilai-nilai keislaman gitu ya. Karena kita PIAUD ya, jadi nilai-nilai keislaman selalu dibawa-bawa dalam hal apapun yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran PIAUD gitu ya, dan keilmuan PIAUD. Nah, lalu sarana dan prasarana PIAUD ini bagaimana gitu ya? Seperti apa? Nah, ini kita ada sarana pendukung pembelajaran untuk program studi PIAUD. Ada lab PIAUD. Lab ini biasanya difungsikan untuk kegiatan praktikum mahasiswa gitu ya, atau bahkan bisa juga digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Jadi di sini ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya untuk untuk penanggung jawabnya di lab PIAUD ini dengan Ibu Ari. Jadi teman-teman PIAUD kalau misalnya mau meminjam atau mau menggunakan PIAUD ini bisa menghubungi pengelolanya gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir dan kita bisa menggunakan kembali labnya gitu ya. Nah, ini sudut-sudut belajar di lab PIAUD. Jadi kami menyusun atau menata lab ini sebagaimana sebuah kelas gitu ya, sebuah kelas di TK gitu. Jadi di sini ada sentra bahasa, matematika gitu ya, bahan alam, seni dan kreativitas. Tuh. Lalu program kegiatannya apa saja sih yang ada di PIAUD itu? Kita ada kegiatan belajar mengajar di kelas seperti kelas-kelas yang lainnya, ada praktikum juga gitu ya. Praktikum mengajar ada langsung ke sekolah gitu ya dalam kegiatan PPL, ada juga micro teaching juga ada observasi ke lembaga PAUD lain, bisa ke TK, bisa ke daycare, bisa bahkan kalau di PIAUD itu ada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, jadi nanti ada observasi ke SLB gitu ya untuk teman-teman yang mereka berkebutuhan khusus, teman-teman PIAUD bisa ikut belajar di situ gitu. Terus kita juga ada kegiatan project ada puncak kegiatan di akhir semester, kadang ada seminar dari prodi, terus ada kegiatan puncak dari kegiatan-kegiatan pembelajaran di setiap mata kuliah gitu ya. Kadang kita adakan pameran juga, kadang kita adakan seminar, workshop gitu ya. Ada pameran juga bisa gitu ya. Nah, itu beberapa kegiatan. Lalu kegiatan mengajarnya kegiatan belajar mengajarnya seperti apa sih kalau di PIAUD itu gitu ya. Jangan heran gitu ya kalau teman-teman dari prodi lain melihat kegiatan pembelajaran PAUD tuh kayaknya cenderung asik gitu ya dan menyenangkan gitu ya. Sebagian besar kegiatannya itu memang kita sifatnya aktif gitu ya, tidak duduk diam dan dengarkan dan tidak bersifat ceramah gitu. Karena supaya membiasakan juga teman-teman PIAUD untuk bisa memodifikasi strategi pembelajaran yang aktif untuk anak usia dini gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa kegiatan pembelajaran yang sifatnya serius ya, karena sama untuk mata kuliah yang sifatnya umum itu PIAUD juga akan mendapatkannya. Ada bahasa Arab juga, ada bahasa Inggris juga, ada kegiatan-kegiatan pembelajaran lain yang merupakan mata kuliah fakultas gitu ya dan mata kuliah universitas. Cuma untuk kegiatan pembelajaran PIAUD sendiri ya sebagian besar ya gambarannya seperti inilah ya, asik-asik gimana gitu ya. Gitu. Ya, itu untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, terkadang kita juga melakukan kegiatan pembuatan media pembelajaran. Nah, dan di akhir semester ini sudah dua tahun ke belakang kita melakukan charity ya dari PIAUD. Jadi menyumbangkan hasil karya mahasiswa baik berupa media pembelajaran ataupun hasil karya itu ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Itu salah satu kegiatan bakti sosial kita gitu ya. Kegiatan pembuatan media pembelajarannya ini Bu Ari ini namanya ya. Beliau ini adalah dosen untuk
ketua pengelola labnya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau ketemu dengan pengelola lab tuh yang mana sih? Gini, ini Bu Ari yang pakai kacamata ya. Untuk pembuatan media pembelajaran dan kreativitas biasanya dengan beliau gitu ya kegiatannya. Lalu nih kami juga kadang melakukan kegiatan pameran media pembelajaran. Jadi hasil karya mahasiswa itu dipamerkan gitu ya dalam bentuk pameran. Lalu ada pentas seni dan drama. Kita juga kadang melakukan pentas-pentas seni gitu ya. Ada pentas tari juga gitu ya. Ada seminar gitu ya, ada seminar workshop gitu ya. Seperti itu. Lalu lulusan PIAU tuh nantinya mau jadi apa sih gitu ya. Yang pasti teman-teman kan yang kebayang mungkin guru TK, guru TK, guru TK aja gitu ya. Tapi ada kok peluang-peluang lain untuk lulusan PIAUD gitu ya. Selain jadi guru nanti bisa jadi pengelola PAUD gitu, pembuat lembaga privat, pembuat lembaga PAUD gitu ya, daycare itu taman pendidikan anak ya, terus taman tumbuh kembang, bisa juga menjadi penulis buku anak gitu. Banyak teman-teman mahasiswa itu yang lulusan PAUD itu mereka yang lalu bisa juga sebagai produsen dan konsultan APE gitu. Jadi untuk alat permainan edukatif APE itu ya atau media belajar itu tidak hanya sekedar membuat asal-asalan gitu, tapi ada aturannya, ada prosedurnya. Nah, untuk mengetahui ini maka diperlukan konsultan APE. Nah, kita sebagai lulusan PAUD bisa menjadi seorang konsultan APE gitu. Nah, di sini ada juga konsultan gizi atau kuliner anak gitu ya. Kalau sekarang itu bento-bento untuk anak gitu ya. Apalagi sekarang pemerintah itu menganjurkan supaya anak-anak sekolah membawa bekal sendiri gitu ya, bekal dari rumah. Nah, ini bisa menjadi peluang buat teman-teman PIAUD untuk menjadi konsultan gizinya gitu. Seperti apa sih bekal yang baik untuk anak gitu ya, seperti apa sih makanan yang baik untuk anak. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk usaha untuk lulusan PIAUD gitu ya. Nah, menurut Mas Menteri nih ya, Mas Menteri Kemendikbud ini, mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi itu seharusnya tidak hanya menguasai suatu bidang keilmuan jurusannya saja. Jadi, walaupun kita jurusan PIAUD, misalnya tidak menutup kemungkinan kita bisa desain misalnya. Kita bisa menjadi ustadz ya gitu. Kalau yang lulusan STAI Darun Najah itu gitu ya. Karena sebagian besar ada juga yang lulusan pesantren juga kan di sini ya, gitu mahasiswanya gitu. Jadi seorang ustadz yang mengerti tentang pendidikan anak kan itu akan lebih bagus gitu ya. Lalu ini terakhir pembelajaran anak usia dini ini terlihat seperti main-main gitu ya, kadang nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu ya, tapi di dalamnya dalam mendidik anak itu bukan kegiatan main-main, karena pendidikan anak usia dini ini harus mengedepankan keteladanan dan pengalaman yang bermakna atau learning by doing. Oke, itu ya sebagian kecil profil dari PIAUD STAI Darun Najah. Memang mungkin belum lengkap ya, belum lengkap seperti yang sebelum-sebelumnya, prodi-prodi sebelumnya. Tapi ini awalan saja supaya teman-teman lebih penasaran gitu ya, lebih ingin tahu, lebih tertarik lagi. Silakan bisa langsung menghubungi prodi, langsung bisa ke saya sebagai kaprodinya, atau bisa ke Ibu Siti Nur Hidayah ya sebagai sekretaris prodinya. Baik, itu mungkin dari saya dari Prodi PIAUD. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan menghubungi pembawa acara kalau misalnya ada yang mau ditanyakan 1 atau 2 pertanyaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.